Halo semua, nama saya Muhammad Fikri Rizky Setiawan. Di video ini saya akan menjelaskan Zero Day Exploit, apa itu, bagaimana penyerangan memanfaatkannya, contoh nyata, dan yang paling penting, bagaimana organisasi dan kita mencegah serta meresponnya. Ini penting karena suatu lubang kecil bisa berdampak sangat besar. Yuk mulai. Pertama, apa itu Zero Day? Secara singkat, Zero Day adalah kerentanan perangkat lunak atau perangkat keras yang belum diketahui atau belum dipatch oleh vendor. Karena vendor belum punya perbaikan, penyerangan yang menemukan atau membeli exploit itu punya keuntungan besar. Mereka punya 0 hari untuk menunggu perbaikan. Penting dibedakan. Ada yang namanya kerentanan, yang bisa disebut vulnerability, dan exploit, yaitu cara memanfaatkannya. Bagaimana penyerang memakainya? Secara konseptual, ada beberapa langkah umum. Penyerang menemukan kelemahan atau membeli exploit, lalu mengembangkan teknik untuk memanfaatkannya. Vektor bisa masuk lewat browser, attachment email, layanan jaringan, atau perangkat mobile. Setelah masuk, penyerang biasanya melakukan eskalasi hak akses, bergerak ke dalam jaringan yang bisa disebut lateral movement, dan mencuri data atau menanam malware untuk terus eksis. Ingat, saya tidak akan menjelaskan kode atau langkah exploit teknis, cukup gambaran konseptual agar kita tahu atau paham resikonya. Contoh dan dampak. Ada beberapa contoh yang sering dibahas di publik karena dampaknya besar. Contoh pertama, WannaCry pada tahun 2017 yang menyebar cepat lewat kerentanan Windows. Banyak rumah sakit dan bisnis terganggu. Contoh lain, pada tahun 2014, Heartbleed pada OpenSSL yang membuat data sensitif bocor. Ada juga Zero Click Exploit di perangkat mobile yang bisa kompromi tanpa interaksi pengguna. Intinya, Zero Day bisa menyebabkan downtime besar, kebocoran data, dan biaya pemulihan yang tinggi. Pencegahan dan mitigasi. Bagaimana mengurangi risiko? Ada beberapa langkah prioritas. 1. Patch management, proses patching rutin. 2. In-depth segmentasi jaringan, firewall, web application firewall, dan endpoint detection and response. 3. Principle of least privilege dan multifactor authentication. 4. Monitoring dan logging. 5. Backup immutable dan recovery plan. 6. Secure LDLC dan bug bounty. Semua ini harus dijalankan bersamaan. Tidak ada satu solusi tunggal yang cukup. Respon insiden dan pemulihan. Jika terindikasi serangan Zero Day, segera aktifkan Incident Response Playbook. Isolasi host yang dicurigai tanpa menghapus bukti. Kumpulkan artefak untuk forensik. Terapkan mitigasi sementara yang direkomendasikan oleh vendor. Protect kredensial jika ada indikasi exfil dan dari image system yang terkompromi berat. Setelah itu, lakukan post-incident review. Apa penyebabnya, apa yang perlu diperbaiki, dan update playbook. Catatan penting, riset keamanan dan penemuan kerentanan harus dilakukan secara etis. Laporkan ke vendor lewat jalur yang benar, atau ikut program bug bounty. Jangan mencoba mengeksploitasi sistem data. Kesimpulannya adalah, Zero Day adalah ancaman serius tetapi dapat diminimalkan dengan kombinasi proses, teknologi, dan budaya keamanan.
Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keamanan cyber. Sampai jumpa.